Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih, ya, atas apresiasinya, dan semoga selalu always dan tidak pernah never tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, ya, link. Jangan kamu potong-potong setelah kamu unduh lalu kamu unggah ulang, jangan, ya, linknya aja yang di-share. Berikutnya juga aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada kalian semuanya atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Kita sesama saudara saling mendoakan kebaikan, dan semoga doa kita bagian dari doa-doa yang dijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita, tapi sebelum itu aku baca dulu, ya, respon yang masuk dari kalian semuanya sebagai bentuk apresiasiku. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita kali ini mengapresiasi yang direquest oleh Muhammad Bintang Ramadan. Ya, ini hadiah untuk dia lah, ya, hadiah untuk dia, semoga segera cepat sembuh, ya. Kabar kemarin sudah mulai sembuh, ya, semoga lebih sembuh lagi. Jadi gini, Muhammad Bintang Ramadan ini begini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Izin bertanya tentang Galatia 3:13, ya. Terkutuklah orang yang digantung pada salib. Tolong dibahas Gus, di manakah nalarnya orang yang dikutuk justru menjadi syarat suci penebusan dosa? Terima kasih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya, kalau aku jawab dengan sesederhana mungkin, ya. Di manakah nalarnya orang yang dikutuk justru menjadi syarat suci penebusan dosa? Ya, nggak masuk nalar. Nggak masuk nalar. Karena kan aku sudah ingatkan bahwa itu kan dari dogma soteriologi salib. Jadi keselamatan itu tertumbuh pada salib. Yang namanya dogma itu jangan dinalar, karena dia tidak masuk nalar, ya. Caranya gimana? Ya, kalau kamu setuju ambil, kamu nggak setuju tinggalkan. Kalau dinalar-nalar, ya tidak masuk nalar orang itu dogma. Ya, mana bisa ketemu orang untuk penebusan dosa kok harus lewat pengutukan, yang itu kan mengerikan sekali itu, ya. Kalau kalian nonton itu kan mengerikan sekali, ya, dan memposisikan manusia itu tidak punya nilai, ya. Soteriologi salib itu memposisikan manusia itu tidak ada harapan untuk keselamatan atau tidak punya nilai, jadi powerless. Mau bagaimanapun usahanya, ya, tidak akan mencapai keselamatan, ya. Sebesar apapun, ya, menurut mitos ini, ya, tidak memiliki nilai potensi soteriologi salib, ya. Tidak mempunyai potensi soteriologi. Artinya kamu mau berupaya sampai modar lah, ya, sampai kepala munjung, kalau itu tidak punya potensi untuk menjadikan soteriolio.
soteriologi. Tidak bisa menyelamatkan ya. Karena apa? Semuanya bertumpu pada salib. Keselamatan itu tertumpu pada salib ya. Kalau rangkaiannya begini ya. Tidak ada harapan keselamatan apapun dari diri manusia jika mereka mengandalkan keutamaan kemampuan diri sendiri untuk mencapai keselamatan. Jadi powerless, tidak bernilai. Perbuatan manusia jadi mau sebaik dan sebenar apapun menurut mitos yang dibangun Paulus, soteriologi salib itu ya, tidak memiliki nilai potensi gitu ya. Untuk apa? Untuk soteriologi, untuk selamat. Apapun tidak punya nilai ya. Ya. Sekarang supaya selamat gimana? Yaitu menerima sebuah keimanan ya yang melandaskan dogma itu bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa. Jadi tidak bisa tidak tertumpu pada salib itu. Itu loh ya. Itu namanya soteriologi salib. Jadi dalam konteks ini di samping mengerikan, kalau kamu lihat itu kan yang di audio visualnya kan mengerikan, itu dibintangi oleh Mel Gibson tuh seperti kita kan jadi nalar kita bekerja dong. Masa gitu sih? Orang menebus dosa masa harus pakai pembantaian yang untung aja dulu belum ada HAM. Tapi kan ada pengacara dari mana itu mau menuntut orang Israel karena melanggar HAM. Ya, itu enggak ada. Enggak. Kalau secara nalar aku akui ya, dan kalian pasti mengakui lah. Berat untuk bisa diterima. Apa yang kamu tanyakan ya. Di manakah nalarnya orang yang dikutuk justru menjadi syarat suci penebusan dosa? Enggak bisa, enggak ada nalarnya. Dia bisa diterima itu dalam dogma gitu ya. Oke, untuk itu maka tajuk kita kali ini, nggak tahu ini bisa selesai satu kali kalau nggak berseri ya. Tiang salib dilema antara dosa waris dan hukum Torah. Ya. Tiang salib. Ini ada dilema ini. Dilema. Ya. Antara ini teman-teman Kristen tahu nggak ya? Kalau baca kitabnya hanya asal liwat aja dia nggak tahu. Dosa waris dan hukum Torah. Nah. Ya sulit kalau nggak dikasih sedikit air. Ya, hukum Torah nanti itu apa? Ulangan 21-23. Ulangan referensinya 21-23. Aku tulis begini supaya ada pertanggungjawaban intelektual. Jadi bukan asal ngomong tapi ada referensinya gitu loh. Kalau mau menyangka ya silakan hadirkan dalil-dalilnya gitu ya. Ulangan 21-23 dan Galatia 3:13. Galatia 3:13. Hukum sebetulnya disebut hukum Torah nggak? Torah itu sendiri artinya hukum. Jadi repot. Cuman ya benar hukum dari Allah yang disampaikan via Kanjeng Nabi Musa. Tapi Torah sendiri itu artinya hukum. Maka kalau aku tulis hukum Torah, hukum-hukum gitu loh ya. Ini repotnya. Maka dosa waris dan Torah gitu aja ya. Karena kalau kebodohan kita sudah tahu salah kita ikuti, bahwa kita jadi lebih bodoh lagi nanti. Salah nyebut hukum Torah itu salah. Karena Torah itu sendiri hukum. Ya gini. Gini aja ya. Tiang salib dilema antara dosa waris dan Torah. Ulangan 21-23 dan Galatia 3:13. Oke. Sebelum kita bahas, aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Ya. Bentar.
Pertama dari Kang Hermas Edison, Kalteng hadir Gus, 3 jempol, setia dan selalu setia menyimak kajian Islam rasional. Terima kasih untuk saudara kita Hermas Edison yang ada di Kalteng. Kemudian soleha kita Giswati, alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru, sunnah Allah tidak ada perubahan dari dahulu sampai akhir zaman. Bersolawatlah sampai kamu kaya. Jangan tunggu kaya baru bersolawat. Kita kehilangan sesuatu karena Allah. Padahal hakikatnya kita tidak kehilangan apa-apa dan mendapatkan segalanya. Sebaliknya, kita kehilangan Allah karena sesuatu pada hakikatnya kita kehilangan segalanya. Korbankan diri untuk orang lain, bukan korbankan orang lain untuk diri kita. Salam Isra semua. Oke, terima kasih untuk soleha kita Gispati yang ada di Palu, Sulawesi Tengah ya, Palu ini ya. Karena banyak pemekaran daerah jadi agak bingung. Iya, Sulawesi Tengah, Palu. Terima kasih Gispati ya. Kemudian Kang Pep Hendrawan, salam Isra untuk semuanya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Amin ya robbal alamin. Ini dari Kota Kembang ini, Kang Pep Hendarwan. Berikutnya Us bin As. Ini namanya asik banget ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Us bin As. Uni Soviet, anaknya Amerika Serikat. Gitu mungkin ya. Us bin As. Oke, dari Power lama, selalu nyimak walaupun paling jarang komen. Semakin nyaman nonton channel YouTube sambil nyimak kajian GM tanpa iklan lewat aplikasi Brip. Salam Isra, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Amin, amin robbal alamin. Aku gaptek, nggak tahu ini apa maksudnya aplikasi Brip ini. Cuman yang aku menjadi bertanya-tanya, kan begini penjelasannya ini. Semakin nyaman nonton channel YouTube sambil nyimak kajian GM tanpa iklan lewat aplikasi Brave ya, Brave tulisannya. Kan berarti kan begini kalau lihat penjelasannya ini yang disampaikan. Berarti kalau nonton kajian GM ya lewat aplikasi Brave nggak ada iklannya kan? Karena ini ada tanpa iklan. Iya toh? Yang aku tanya, kan aku sudah sampaikan ya, tidak ada sesuatu itu mesti ada cinta, ada pengorbanan. Kita cinta kepada Nabi, kita harus berkorban untuk Nabi. Seperti kemarin dijelaskan, nggak ada cinta tanpa omong kosong. Lu cinta tapi kagak mau berkorban. Cinta kita kepada Kanjeng Nabi itu tanpa reserve, maka kita juga berkorban tanpa reserve. Kan sudah diingatkan, apabila ya keluargamu, harta perniagaanmu, harta yang kamu miliki lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, tunggu saja. Maka itulah orang-orang yang fasik. Jadi tidak ada cinta tanpa pengorbanan, tidak ada. Lah kalau kamu cinta ilmu, tidak mau berkorban, lah gimana? Ya, di sini ini ya. Aku sudah sampaikan berkali-kali, ya silahkan bersolawat sesuai kemampuannya masing-masing. Kalian yang paling tahu kalian harus bersolawat dalam apa, ya. Yang serendah-rendahnya itu kan kalau memang tidak mampu secara finansial, tidak mampu, ya dengan anti skip dan anti download itu. Syukur-syukur ikut men-share. Tapi kalau kamu nonton lewat aplikasi Brave yang itu tanpa iklan, aku mau tanya, apa yang bisa kamu solawatkan untuk kegiatan dakwah ini? Coba direnungkan. Kalau kamu mencintai ilmu, padahal itu kan serendah-rendah solawat itu. Kan kita hidup ini tidak sama ya. Alhamdulillah ada saudara-saudara kita yang sholawat lewat nyimak dakwah karena memang secara finansial Allah lebihkan rezekinya.
ya monggo silahkan. Yang paling tahu kan pantasnya aku ini memberikan apa untuk dakwah, kan begitu. Kalian yang paling tahu. Dan aku bilang kalau memang tidak mampu jangan dan aku tidak mau. Sungguh justru aku tidak mau terima kalau memang memaksakan, aku tidak. Aku yang mau itu semua itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau gajah ya nyumbang gajah, kalau semut ya nyumbang semut, gampangannya gitu. Jangan gajah nyumbang semut atau semut nyumbang gajah. Nah, serendah-rendah sholawat itu anti skip dan anti download. Sebetulnya ada sih serendah-rendah. Selain itu ada apa? Doa. Tapi masalahnya kalau tanggal 15 wifi ini nggak dibayar pakai doa. Nggak dibayar pakai doa, pakai duit, bukan doa. Kalau orangnya datang tiap tanggal 15 itu mau dibacain doa 1000 kali pun dia nggak akan pulang sebelum dia dikasih duit. Ya, supaya paham kalian. Supaya paham. Orang yang nonton anti skip anti download saja itu tidak memenuhi kuota kok. Apalagi kalau pakai brief seperti ini. Jadi otaknya itu dipakai ya, Us bin As, otaknya itu dipakai. Ya. Tunjukkan, buktikan bahwa cinta tanpa pengorbanan itu tidak ada. Kalau kamu mau cintanya tidak mau berkorbannya itu ngomong kosong. Jadi saran aku otaknya dipakai. Aku ngomong belak-belakan, gak ada urusan. Kamu gak suka nonton di sini silakan pergi. Cari yang lain. Ya. Karena bagiku anti skip anti download itu sesuatu yang setiap orang bisa. Masalahnya mau atau tidak. Gitu aja. Setiap orang bisa. Memang problematiknya itu sama-sama kita hadapi ketika nemu iklan panjang. Itu si Hermes Edison kan sudah memberikan solusi. Orang dari kalian semua anti skip anti download itu juga tidak memenuhi kuota kok untuk mendapatkan kontribusi dari YouTube. Karena apa? Viewernya juga kecil. Jadi ini aku juga bertanya-tanya kenapa di channelku ini iklannya panjang-panjang dan kebanyakan itu iklan-iklan dari tetangga sebelah. Dalam kondisi yang seperti itu kamu tidak memberikan sholawat ya, dukungan, justru kamu mengabaikannya. Lah otakmu itu ada di mana? Di dengkul. Jangan goblok gitu. Ya, aku orangnya belak-belakan. Ya, mau tersinggung nggak ada urusan, pergi-pergi. Mau ngaji di sini gitu. Nggak bisa dibikin ibu pekewo itu nanti pada tempatnya ya. Kalau pada saat ngomong belak-belakan, nggak ada urusan. Ya, tuh. Itu kalau aku tidak salah menangkap loh ya, karena aku sekali lagi aku gaptek, aku nggak tahu apa itu aplikasi Brief. Cuman kalau membaca penjelasannya ini berarti bebas iklan. Nah terus apa yang diberikan terhadap langkah dakwah ini? Ya. Oke, itu untuk Us bin As. Ya. Kemudian untuk Kang Isdianto PPTK, alhamdulillah Gus sudah manik hadir nyimak kajian cinta dan pengorbanan. Untuk dinullah harus diaktualisasikan ya Gus. Betul, harus diaktualisasikan. Mantap penjelasannya, semoga sehat selalu Gus dan keluarga tetap semangat, semoga Allah memberikan yang terbaik. Oke, terima kasih Kang Isdianto PPTK. Berikutnya pintu rezeki Lampung Utara selalu nyimak, semoga guru selalu diberi kesehatan dan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga doa baik itu juga tercurahkan untukmu. Berikutnya Wahyu 72 ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus, semoga kita bahagia dunia akhirat. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu ya. Kemudian Kang Nurkolis yang punya Brebes hadir ngaji, sehat selalu dan salam Islam rasional. Guru, oke, matur nuwun Kang Nurkolis ya. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak saat bangun tengah malam. Berarti yaumul lailnya ya mungkin sholat ya. Setelah sholat nonton dia ngaji. Oke, terserah kau lah, atur aja gimana waktumu ya.
Bapak Ikhwan Tahmin, Tangerang hadir Gus, salam Isra, semoga sehat always. Oke, terima kasih Pak Ikhwan. Nah, ini panutan kita ya, masih semangat untuk belajar. My in channel 17 jam. Oke, terima kasih. Pudi 99 hadir Gus. Oke, terima kasih. Irfan Al Akbar masih menyimak setelah Isya dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih. Hari Sunandar matur thank you ya dengan jempolnya. Pandaan hadir Gus, Kang Samsul Yatim. Oke, terima kasih. Si channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda mohon izin nyimak. Nggih, monggo silakan. Si channel ini dari mana ya? Soleha kita ini ya, mungkin bisa di apa ya? Apa namanya itu? Disertakan dalam komen berikutnya ya. Mbak si channel ini dari mana nggak tahu aku ya. Oke, matur nuwun Mbak si Sia channel. Oke. Arif Musinin Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. Penghobi Borneo ya, Kalimantan. Assalamualaikum Samarinda nyimak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus. Kemayoran selalu hadir. Ini Muhammad Bintang Ramadan ini yang dia request ini ya. Ingin bertanya, ingin bertanya, dulu saya di dogma guru saya bahwa peristiwa Karbala adalah peristiwa agung yang suci. Pertanyaannya, apakah peristiwa Karbala bisa disamakan dengan peristiwa Yesus disalib? Karena sama-sama suci dan sama-sama berdarah-darah. Tolong pencerahannya agar saya tak kembali sesat. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Harus dijelaskan gimana ya? Ketika dia ngomong bahwa dia itu Islam Syiah, aku khawatir dia masuk ruang yang tidak tahu dia di mana kamar tidurnya, di mana kamar mandinya, di mana ruang tamunya, di mana tempat ruang keluarganya. Dia asal masuk. Karena Syiah itu banyak loh. Syiah Imam 12 ya, 12 yang mana? Dan itu tidak bisa dipukul rata semua. Dan kalian tahu Syiah itu produk politik, bukan produk teologis. Dalam Islam tidak ada perpecahan teologis. Itu awalnya politik yang tidak dimanajemen dengan bagus, akhirnya menjadi Syiah lah, Sunni lah. Makanya aku itu ya nggak Syiah, nggak Sunni, nggak ada urusan sama Syiah. Mau Sunni karepmu, mau Syiah karepmu. Gus berarti enggak. Gus ini apa? Gus berarti berislam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang dipahami. Nggak ada urusan gue sama Syiah sama Sunni. Nanti kalau kita belajar hadis itu juga terbelah dia. Hadis Syiah, orang Sunni tidak mau. Hadis Sunni, orang Syiah tidak mau. Makanya lebih netral pakai hadis yang nggak Syiah, nggak Sunni. Itu semua produk politik. Gitu loh. Karena tidak dimanage dengan baik, akhirnya berlarut-larut menjadi produk teologis. Tapi asal usulnya itu politis, bukan teologis. Politik apa? Politik kekuasaan. Kan rebutan siapa sebetulnya yang berkuasa setelah Kanjeng Nabi? Kan itu. Nggak ada beda-beda lain, nggak ada. Cuman karena tidak termanage dengan baik dan akhirnya berlarut-larut, bergeser dia dari produk yang awalnya politis menjadi teologis. Makanya aku bilang hati-hati. Aku tidak berani memukul rata Syiah. Syiah yang mana dulu. Bahkan aku pernah guyon, Syiah paling berbahaya itu Syiah Jawa. Disuruh sholat Syiah, disuruh zakat Syiah, disuruh ngaji Syiah. Syiah itu nanti dulu. Syiah itu bahasa Jawa, Indonesianya nanti dulu. Jadi kalau, ayo kamu sholat Syiah, nanti dulu ah. Gitu. Akan pernah guyon gitu. Ya. Jadi kalau kamu bilang ya, nggak usah supaya otakmu itu gampang ya, nggak usah dulu dikaitkan dengan salib. Ya Karbala aja, suci apanya? Aku mau tanya suci apanya? Ya, apanya yang suci dari Karbala itu nggak tahu. Peristiwa yang suci itu apanya? Gitu loh. Ya. Jadi kembalilah berislam
Apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan hadis, itu kamu jalankan. Nggak usah si A, si B, si C. Makanya aku ada kelompok-kelompokan mutakjilah, mutakjili, enggak ngurus. Aku sendiri enggak kenal apa itu mutakjilah, mutakjili. Enggak kenal. Gue adalah gue. Ya. Jadi kalau aku bilang, kamu kembali aja ke Al-Quran dan Al-Hadis. Enggak usah si A, si B, si C, enggak ada. Enggak usah. Sunni juga enggak usah. Syiah juga enggak usah. Apa? Islam sejauh yang aku pahami tentang Al-Quran dan hadis. Untuk kamu paham, kamu belajar. Itu aja. Ya. Kalau kamu bilang Karbala peristiwa agung, apanya yang agung? Itu kan peristiwa politis itu. Memang perseteruan itu sudah sejak Khalifah kedua itu sudah mulai nampak. Ketiga, keempat baru giliran Sayyidina Ali memuncak perebutan kekuasaan itu. Sampai ibu kotanya kan berpindah dari Madinah, akhirnya dipindah ke Damaskus sana. Di Damaskus sana lah awalnya terpisahnya antara politis dan teologis. Kalau di sini kita mengatakan sekuler. Jadi orang-orang agama, sudah kamu ngurusi agama. Nggak boleh ngurusin politik. Orang-orang politik ngurusin kekuasaan. Padahal kalau kita lihat Nabi kita berikutnya, sahabat-sahabat ulama itu ya umaro. Nggak ada ulama. Nggak, terus dia umaro saja. Nggak ada umaro saja. Dia ulama, nggak ada. Ulama itu ya umaro. Nggak terpisah seperti itu. Akhirnya itu merambah sampai sekarang. Cuman aku mau sebut kelompoknya nggak enak. Kelompok itu ya nggak pernah dia berbicara tentang tata kelola negara. Nggak pernah. Oh demo haram. Gini-gini nggak boleh gini-gini. Dikirimi surat dikasih tahu. Iya kalau orangnya itu ngerti dikasih tahu dikirimi surat. Nggak pernah dia berbicara tata kelola. Karena apa? Memang sejarahnya begitu. Bosnya dulu sudah mengkapling, bosnya dia kemudian jadi kelompok yang dia punya kelompok itu, melahirkan kelompok dia punya kelompok itu hanya ngurusi agama saja. Sementara bos yang satunya itu ngurusi negara. Makanya di antara mereka sudah nggak ada saling campur tangan, nggak boleh. Agama-agama, negara-negara. Di sini nanti itu kalau kita lihat ada campur tangan Inggris. Inggris sedang berhadapan nanti dengan Turki. Jadi sebetulnya kelompok itu kalau mau dia baca sejarahnya juga berbau politis. Cuman kan orang ikut kelompok tapi nggak tahu sejarah kelompoknya gimana. Ini kalau yang orang paham ngerti lah apa yang gue maksud kelompok mana. Ya, jadi nggak usah lah gitu-gitu. Ya. Oke. Sekarang Kang Mustafa Ibrahim, maaf Gus kalau boleh usul gimana kalau ngaji duluan baca komennya belakangan. Mungkin Gus Beti bisa polling ke para pemirsa di kolom komentar. Nyimak setelah beberapa hari absen. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa tercurah bagi kita semua. Salam dari Jogja. Oke, ini pollingnya dikomentari 12 ini ya. Ya nggak tahu, kalian aja tulis gimana anunya apa, gimana enaknya, apa komen nggak dibaca sama sekali, gitu aja. kalau ya aku nggak anu apa namanya, nggak kaku amat gitu, enaknya gimana? Karena komen itu wujud apresiasiku terhadap kalian. Kalau dipilih-pilih justru jadi masalah juga. Aku bisa kan punya otoritas memilih mana yang aku baca, aku yang tidak.
Karena bagi kamu mungkin itu tidak, tapi bagi yang komen, gimana? Ayo. Bagi kamu mungkin itu tidak penting. Iya bagi kamu, bagi yang komen. Terus aku tidak baca gitu ya. Tidak penting, padahal nggak dibaca, tapi yang itu dibaca gitu. Kalau nggak semua ya nggak apa-apa. Nggak usah dibaca semua, nggak apa-apa. Karena begini ya, aku setiap belajar ya, setiap ngaji itu kalau ada temanku bertanya aku perhatikan. Aku perhatikan. Karena apa? Kerangka berpikirnya, pertanyaan temanku itu bisa jadi sebetulnya aku juga belum tahu. Tapi aku belum sampai ke sana pemikirannya. Karena aku sudah bilang bahwa pertanyaan dari teman-temanmu itu juga ilmu bagi kamu. Kan di tengah jawaban-jawaban aku menanggapi komen itu kan ada ilmu. Gitu loh. Ya. Ya terserah mau bagaimana. Tapi aku punya otoritas ya. Tapi sebelum aku menentukan otoritas, coba kalian maunya gimana? Aku mau lihat dulu. Ya. Kalau aku ndak bisa mengabaikan. Gitu, nggak bisa mengabaikan. Aku bukan tidak berpikir ya, aku berpikir boleh jadi kalian langsung dicepatkan masuk ke ujung karena kajiannya di ujung kan. Seperti ini kita akhirnya nggak bahas ini, bahas kok usulan ini tuh. Kajiannya bisa jadi di ujung. Jadi kalian nggak nonton awalnya langsung ditarik ke ujung, bisa kan? Orang aku nonton film kalau misalkan apa langsung tak tarik endingnya apa, bisa kok. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi aku akan mengedukasi kalian. Pertanyaan teman-temanmu itu juga ilmu untuk kamu. Karena belum tentu kamu tahu akan pertanyaan teman-temanmu. Itu loh sebetulnya yang mau aku sampaikan. Ya. Seperti tadi kita ambil contoh ya. Kalau omongannya anjing-anjing ini ya nggak usah kamu risaukan, namanya juga anjing. Ya, coba kita ambil contoh, nggak apa-apa sekalian. Kita diskusikan di sini ya, walaupun nanti nggak masuk ke sana sekalian. Tentang siapa ini tadi? Ya, sebentar. Sebentar, aku cari tadi. Tentang si A tadi loh, tentang Muhammad Bintang Ramadan itu. Apakah kamu tahu? Coba. Itu kan masukan juga. Ya. Bahwa beragama itu sudahlah nggak usah ikut kelompok sana, kelompok sini. Apa Al-Quran, apa Al-Hadis itu aja diikuti. Itu kan masukan juga lah. Kalau itu nggak dijawab, kamu tahu itu? Jadi kerangka berpikir yang aku bangun, pertanyaan temanmu itu juga ilmu untuk kamu. Gitu loh. Karena kenapa begitu? Karena aku ngaji begitu, aku tidak pernah meremehkan pertanyaan teman-teman. Kalau aku belum tahu, itu juga masukan bagi aku. Aku itu koran tahun berapapun, kalau beritanya itu aku belum pernah baca, bagiku itu nggak apa-apa dibaca. Karena belum tahu. Gitu ya. Oke, coba terserah. Aku mau tahu gimana menurut kalian. Ya, gimana? Jauri Arianto, ujian SD negeri. Jika kita hidup di saat Yesus disalib Golgota, bagaimana sikap kita? Kita ikut tua-tua Yahudi fitnah Yesus. Kita ikut tentara Romawi bantu yang berjasa besar dalam penyaliban Yesus. Kita ikut rombongan sambil menangisi Yesus. Kita ikut pikul salib dan bantu proses penyaliban. Kita ikut lari tunggang langgang seperti 12 murid Yesus dan menyangkal. Kita ikut lihat ramai di jalan Golgota. Kita ikut melawan tentara Romawi mencegah terjadinya penyaliban. Mari kita renungkan bersama di nomor berapa sikap kita. Ya memang dilematis kan. Dilematis seperti katakanlah si Yudas itu kan dilematis juga.
Oke. Sonari nomor sada naik siapa ini El Diablo ya, nomor 1 lagi dia katanya hari ini. Oke, Kaltim hadir, terima kasih. Oke, sudah selesai ya. Jadi gitu ya, soal komen silakan coba kalian renungkan. Kalian bicarakan ya. Coba aku nanti mau lihat, kalau aku setuju ya aku pakai, kalau enggak ya enggak ya. Silakan. Oke. Kita bicara tentang salib ya. Yang salib dilema antara dosa waris dan Torah. Menjadi sebuah permasalahan kalau kita melakukan kritik teks ya. Galatia 3:13 itu perikopnya kan dibenarkan karena iman. Kalau kita kan karena iman, ini kan dibenarkan karena iman. Ya. Jadi dia beriman baru dibenarkan. Kalau rasional nggak begitu, benar dulu baru diimani. Beda kan? Benar karena iman. Ini perikopnya kan kalau kita baca di Alkitab, benar karena iman. Lah kalau orang sudah diimani, mau dikasih tahu apapun ya dia tetap aja babi Buddha. Karena dia tidak melalui proses benar salah. Makanya kan aku bilang iman tuh nggak usah didiskusikan. Kalau kamu sudah imani ya sudah. Yang kita diskusikan tuh pengetahuannya. Gitu ya. Ini judul perikopnya kan dibenarkan karena iman. Jadi karena dia beriman, maka apa yang diimaninya itu jadi benar gitu loh. Kan kacau kalau begitu. Kalau kita berasionalitas, kita tidak begitu. Dilihat dulu benar atau salah. Karena benerlah baru kita imani. Oh ini benar. Oh ini salah ini. Udah jangan dipakai. Begitu. Ya kalau ini nggak perikopnya. Dibenarkan karena iman. Karena dia beriman maka dibenarkan. Maka apapun yang diimani itu menjadi benar. Karena diimani. Rasionya nggak bekerja gitu. Ya, aku baca dari Galatia 3:12 ya. Tetapi dasar hukum Torah bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini suratnya Paulus ya. Paulus itu pintar dia karena dia punya guru Gmail ya. Hati-hati baca surat-surat Paulus. Ketika 13, Kristus telah menebus kita dari hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Menebus dari apa? Dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat. Ya. Sebetulnya dari kutuk Taurat gitu aja. Karena Taurat itu dari hukum. Ya, kalau kita lihat ya kelanjutannya begini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Tapi itu tidak menjadi apa yang mau aku sampaikan adalah 3:13-nya. 3:13-nya itu kalau kita baca ini Bible ya. Dia nanti akan terkoneksitas ya. Sebentar, 3:13. Galatia 3:13 itu terkoneksitas ya dengan Ulangan 21:23. 21:23. Galatia akan terkoneksitas. Kita sakit kameramennya. Jadi di sini ada catatan kakinya ini akan terkoneksitas. Nah, sekarang kita mengkritik dulu koneksitas itu benar atau tidak. Karena kan aku sudah bilang kalau aku baca Injilnya si Matius, banyak sekali kita temukan asal saja. Oh ini nubuahnya ini nubuahnya ini. Padahal itu tidak lagi berbicara tentang itu, tapi dicocok-cocokkan gitu. Seperti yang kemarin yang dari Mesir kupanggil anakku.
Orang itu jelas berbicara Israel kok di Hosea itu kok. Israel itu kan community. Bukan hanya satu sosok Yesus saja. Terus dinisbahkan kepada Yesus. Itu aku ndak menerima. Bagiku itu terlalu memaksa. Yang sebetulnya tidak punya korelasi dikorelasikan. Ya. Memang kan sosok Matius itu ingin, karena Matius itu bagaimana mungkin Yesus itu dipasarkan dia harus setara dengan Musa. Karena apa? Ya biasalah bahasa marketing. Karena Musa itu disegani oleh orang-orang Yahudi. Maka supaya Yesus itu bisa diterima di Yahudi, maka kan Yesus harus disetarakan dengan bosnya yang disegani orang-orang Yahudi. Siapa? Kanjeng Nabi Musa. Ya, contohnya mana? Pembantaian anak-anak. Kalau kalian baca itu, maka kalian apabila kalian itu adrenalinnya itu cerdas, mesti akan terinspirasi dengan bagaimana pembantaian anak-anak di kala Musa. Musa sejak kecil sudah mengalami ancaman pembunuhan sejak bayi. Yesus juga dibegitukan lewat Herodes. Tapi kalau kita bacanya itu tidak dicermati, kita nggak tahu sebetulnya maunya Matius itu seperti apa. Maka Matius itu sering ini buat dari ini buat dari mengutip perjanjian lama. Ya. Kalau kita ambil contoh Yohanes itu beda lagi. Ya, Yohanes beda. Yohanes itu masuk ke tataran-tataran filosofis dia. Bagaimana bisa orang mengerti kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu gitu. Itu kalau nggak hati-hati jadinya syirik. Padahal Bapa adalah Bapa dan aku adalah aku. Yang satu itu apanya? Bukan berarti terus Bapa adalah aku adalah Bapa. Nah begitu. Ya. Oke, begitu juga ini. Benarkah ya antara Ulangan 21:23 dan Galatia 3:13 ini merupakan berkorelasi? Atau ini asal comot saja? Sebetulnya antara ini dan ini tidak ada korelasinya sama sekali. Paham sampai di sini? Bismillah. Paham nggak? Supaya kamu nggak dibodoh-bodohi aja. Coba aku baca ya, mulai 21:22. Itu perikopnya jelas. Penguburan orang yang dihukum mati. Jadi Ulangan 21:22 dan 21:23 itu menjelaskan tentang syariah. Kalau kita bicaranya syariah ya. Yang itu biasanya dibicarakan dalam teori hukum fikih ya. Bagaimana cara menangani orang yang dihukum mati itu gimana caranya? Nah, dalam Yahudi dijelaskan pada Ulangan 21:22, 21:23. Gitu loh. Ya, aku baca. Ulangan 21:22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lihat, ada syaratnya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Hati-hati narasinya, ya aku ulangi lagi. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi seseorang itu memang layak dihukum mati karena dia berbuat dosa dan dosanya itu sepadan. Kan tidak semua dosa langsung dihukum mati. Lihat-lihat dosanya. Nah, dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Maka dia layak menerima hukuman itu. Apa? Mati.
Ya. Lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Jadi ini mengikat. Ini syariat untuk seseorang yang berbuat dosa, dosanya itu sepadan untuk mendapatkan hukuman mati. Maka ketika dia mati, ya, digantung di atas tiang, itu gimana syariahnya cara memperlakukan? Gimana gitu loh. Dijelaskan dalam Ulangan 21 22 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita baca di 21 23 sekarang. Aturannya gimana? Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tidak boleh. Kamu gantung, kamu sampai besok kamu dibiarkan, itu tidak boleh. Ya, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Hari itu dia salib, digantung, hari itu dia dikuburkan. Nah, ini fikih Yahudi begitu. Ya. Bukan hari ini digantung biar sampai mampu sampai 2-3 hari, besok dikubur, tidak boleh begitu. Ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tidak boleh. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia. Kapan waktunya? Pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi kalau dia tetap tergantung di sana sampai bermalam-malam, itu menajiskan tanah gitu loh. Maka syariahnya, kalau ada orang dihukum dan kesalahannya, dosanya setimpal untuk dia dihukum mati dengan cara digantung pada tiang salib, maka pada hari itu dia juga ya dikuburkan. Ya, supaya tidak menajiskan tanah. Ya, karena apa? Dia terkutuk, ya, bisa menajiskan tanah. Oke, clear ya. Sekarang aku baca yang ini. Galatia 3:12. Ini yang ngomong Paulus loh ya. Artinya apa? Orang Yahudi belum tentu setuju. Orang ini yang ngomong Paulus kok. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Katanya Paulus. Makanya kalau ada teman Yahudi, kita tanyakan, Anda setuju ini dengan pernyataan Paulus? Ya maybe yes, maybe no. Ya. Kemudian Galatia 3:13. Kristus telah menebus dosa kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang ditanyakan oleh teman kita, ya, apakah pengutukan itu bisa menimbulkan kesucian gitu loh? Kan logikanya tidak masuk gitu loh ya. Di samping kalau divisualisasikan kan serem banget itu, ya. Kan dia tanya begini, nalarnya di mana orang yang dikutuk itu menjadi syarat suci itu? Orang sudah jelas-jelas dikutuk kok. Yang herannya lagi, ini bapak mengaduhkan anaknya, menganugerahkan anaknya yang tunggal, terus disalib untuk menebus dosa. Setelah disalib dikutuk sama ini. Lah orang dia yang menganugerahkan, dia yang mengutuk, ini logikanya gimana? Ayo coba pikirkan. Kan tertulis begitu, Bapak menganugerahkan anaknya yang tunggal. Ya. Untuk disalib menebus dosa. Setelah menebus dosa disalib, dia kan terkutuk. Yang ngutuk siapa? Ya bapaknya juga. Kan jadi gak karuan. Ya. Oke.
Sekarang aku mau bacakan. Kalau yang atas itu mereka yang dikutuk atas kesalahannya sendiri, atas dosa yang mana dosa itu setimpal dengan hukuman sehingga dia layak untuk dihukum mati. Itu di sini. Sedangkan di sini enggak. Bukan atas dosanya, lihat di sini, ya. Tetapi dasar hukum Torah bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari hukum Torah. Makanya tajuk kita tiang salib dilema antara menebus dari hukum Torah atau menebus dari dosa waris. Menebus dari hukum Torah apa menebus dari dosa waris? Harus jelas. Ini sama ini tempus delictinya tidak sama. Ini backgroundnya Adam. Maka sebelum ini backgroundnya kenabian Kanjeng Nabi Musa. Beda waktu. Nah, sekarang coba tanya teman-teman Kristen, Yesus itu disalib sebetulnya untuk menebus dosa waris kalian dari pelanggaran Adam yang dilakukan Adam bersama istrinya Hawa, ya, sehingga manusia terpisah dengan Allah, atau untuk menebus hukum Torah. Yang mana? Terlepas dari sini, kita masuk ke sini dulu. Di sini itu orang digantung, dihukum karena dosanya sendiri, bukan untuk menebus dosa. Di sini menebus kita dari hukum Torah. Kan ini berarti nggak linear. Terus di catatan kakinya ini dibikin linear, seolah-olah ini disahkan oleh ini. Itulah yang aku nggak setuju. Seolah-olah soteriologi salib itu legal. Sejak dulu sudah ada. Orang Yahudi nggak kenal soteriologi salib, nggak kenal. Makanya aku menekankan terjadi linearitas tidak, nggak linear. Aku baca ya, supaya coba sebabnya yang ulangan 21-22. Apabila seorang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, ya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab utamanya apa? Berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dosa dia sendiri. Sementara di Galatia, lihat ini. Tetapi dasar hukum Torah bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari hukum Torah. Beda. Ini menebus dari hukum Torah, terlepas benar atau enggak. Karena itu masih diskusi lagi. Yesus disalib untuk menebus hukum dosa. Karena nanti ada ini, dosa waris. Sebetulnya untuk menebus hukum dari hukum Torah atau menebus dosa waris. Ya, tapi itu kita abaikan dulu lah. Sebab di sini tidak sama. Di sini untuk menebus hukum Torah disalib. Di sini karena dosa dia sendiri yang dimana dosanya itu sudah memenuhi syarat layak untuk dia mendapat hukuman mati. Linear enggak? Kan enggak. Itu loh. Coba, linear enggak? Belum lagi yang ini tadi, bapak menyerahkan anaknya yang tunggal, kok anaknya suruh disalib menebus dosa. Lah kok dikutuk sama bapaknya, gimana sih? Dia yang menganugerahkan, dia yang mengutuk anaknya. Jadi kalau kita lihat visualisasi di film apa dulu itu ya, Yesus disalib itu. Kalau renungan kita kan jadi apa ya? Jadi menolak gitu loh. Ah, enggak ah. Masa gini cara kita menyelesaikan dosa? Ya paling logis itu menyelesaikan dosa itu ya dengan pertobatan, bukan penebusan. Gitu loh. Masa sesadis itu? Makanya kan
ketika dia menjadi kutub, terus apakah terus dosa-dosa yang lain itu suci gitu loh? Sudah nggak ada dosanya. Kan heran juga. Siapa yang bersalah? Mau sampai sekarang lah ya, hukum positif ya. Hukum positif itu hukum yang berlaku sekarang. Yang salah itu yang menanggung. Orang nggak tahu apa-apa kok suruh nanggung, tuh logikanya di mana? Ini untuk siapa? Si Muhammad Bintang Ramadan. Kalau bapaknya yang korupsi, yang ditangkap KPK itu bapaknya atau anaknya? Kalau pikiranmu waras, mesti kamu ngomong bapaknya. Sebab anaknya nggak tahu apa-apa kok. Nggak bisa dosa korupsi itu diwariskan ke anaknya yang diuber KPK itu enggak. Enggak. Ya. Apalagi ini jelas ada yang tulis terkutuk. Masa sesuatu yang terkutuk itu akan menyucikan dosa? Ya enggak. Enggak bisa. Tapi jauh yang lebih penting dari kerancuan ini semua ya, dilema ini semua. Kita belum ke sini ya. Sebetulnya itu menebus dari Torah atau menebus dari dosa waris. Kalau menebus dari Torah itu berbahaya lagi. Ya, berbahaya lagi. Karena apa? Ya. Lihat Efesus 2:15 ya. Ya. Kita lihat di sini. Efesus 2:15. Ini nanti dia menjadi diametral sama Matius 5:18. Ya. Matius 5:18. Ya, lihat ini. Pilihannya tinggal kamu mau mengikuti kata-kata Yesus apa mengikuti kata-kata Paulus. Itu aja. Nggak ada, ini nggak ya, jadinya begini, kamu itu Kristen atau Paulen gitu loh. Ini nggak bisa dirukunkan. Apa yang dikatakan Paulus ya, apa yang dikatakan Kristus, ini nggak linear, diametral dia versus. Perhatikan Matius di 5:18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota. Karena apa? Karena bagian kecil pada saat itu iota. Kalau ada bagian kecil misalkan dulu sudah tahu nuklir atau sak ya, orang satu sak pun ya atau setitik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Ya, nggak bisa. Jadi hukum Torah itu nggak boleh dihilangkan, ya, nggak boleh ditiadakan. Ya, nanti di Efesus begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah. Makanya nggak sunat, karena hukum Torah sudah dibatalkan. Ya, ya. Ini kan kita sudah bahas, lihat videonya, Paulus, Yesus meneguhkan hukum Torah, Paulus apa ya? Membatalkannya atau apa? Coba lihat, itu sudah 2 tahun lalu kita bahas itu. Ya. Jadi ini dilema antara Matius dan Paulus. Makanya kalau pengikut Kristus namanya kan Kristen, kalau pengikut Paulus ya Paulen. Anda itu Paulen atau Kristen? Di sini ya, Matius ya mengatakan ya, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota pun, satu bagian terkecil sekalipun ya, itu tidak akan ditiadakan dalam hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Nanti perdebatannya itu apa yang dimaksud dengan sebelum semuanya terjadi, itu debatnya kencang. Makanya kalau ada teman Yahudi enak kita. Bagaimana menurut pandangan teman Yahudi? Karena hukum Torah itu hukum mereka. Maka sampai sekarang mereka sunat. Ya,
Nah, sementara di Efesus mengatakan sebab dengan matinya Kristus ini ya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah. Batal di sini hukum Torah. Ya. Dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nggak tahu damai sejahtera bagaimana, orang begitu kejam kok. Penyalipan. Jadi di sini membatalkan hukum Torah. Membatalkan Torah gitu aja lah ya. Karena Torah itu hukum. Di sini meneguhkan Torah. Nah, kamu mau ikut yang mana? Ini belum ke sini. Nanti tanya lagi, sebetulnya penyalipan itu ya untuk menebus dari hukum Torah, membatalkan hukum Torah, atau untuk menebus dosa waris? Ya. Di sini sudah nggak ketemu dia. Guidingku, lihat lagi kajian kita tentang Yesus meneguhkan hukum Torah dan Paulus membatalkannya. Kira-kira sepertinya begitu tajuknya ya, tapi aku lupa. Coba tanya kepada yang senior ya. Kenapa sih masalah penyalipan ini begitu mereka pegang, mereka jaga, sama seperti bahwa Yesus itu tidak menikah. Mereka jaga benar-benar Yesus tidak menikah. Ya, kenapa? Kan kamu harus tahu juga. Kalau Yesus tidak menikah dipertahankan, kitanya tentu tahu. Karena kalau orang menikah itu punya anak, maka anaknya ada di mana-mana, nanti Allah jadi menjalar kemana-mana. Karena Yesus diposisikan sebagai Allah. Ya, katanya anak Allah, Allah. Kalau Yesus punya anak, anaknya kan Allah. Punya cicitnya Allah. Nah, itu semakin ketara kalau dogma itu tidak logik. Ya memang tidak ada dogma yang logik. Maka untuk itu dihambat. Jangan sampai ada sebuah pemahaman bahwa Yesus itu menikah. Ya, nah sekarang ini masalah salib ini, kenapa kok dipegang kuat-kuat? Itu jawabnya ada di 1 Korintus ya. Kembali ya dogma. Ini kan suratnya Paulus ini ya. Efesus, Korintus itu kan surat kirimannya kepada orang Efesus, kepada orang Korintus ya. Jadi kalau kamu baca setelah kitab Yohanes itu kisah para rasul terus gitu kan. Terus ada Korintus, ada Efesus, nanti ada Roma, itu surat-suratnya Paulus. Ya. Nah, di sini 1 Korintus 5:16 sampai 1 ya. 1 Korintus 15:16 ya. Nanti kita tambah 1 Korintus 15:17 ya. Kita nggak sempat kesini sepertinya ya. Kesini dulu ya. Kenapa kok selalu dipertahankan Yesus itu prosesnya? Oh, disalib. Menebus dosa. Kita baca 1 Korintus 5:16. Sebab jika benar orang tidak dibangkitkan ya, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya. Jadi pertanyaannya kan menjadi manis. Yesus tahu ya awalan di dan awalan be. Yesus kan mati ya. Sebetulnya yang meninggal gitu ya, tapi Alkitab bilang mati. Terus dibangkitkan. Ini teksnya 1 Korintus jelas dibangkitkan. Coba otak dimainkan. Kalau dibangkitkan mesti ada yang membangkitkan. Kalau nggak dibangkitkan dia kagak bangkit. Artinya ada suatu otoritas yang lebih tinggi dari Yesus. Jadi kalau Yesus sama dengan Allah itu omong kosong. Karena Yesus jelas dalam teks dikatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi otak-otak yang sudah terbuai dogma nggak pernah berpikir dibangkitkan itu kan pasif, ya.
Yang aktif siapa? Yang membangkitkan. Who is? Ya. Kan sana seharusnya berpikirnya. Oke, berikutnya yang 1 Korintus 5:17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Makanya tadi itu ujuk-ujuk jatuhnya iman, percaya, baru dibenarkan. Kalau kita nggak bisa, buktikan dulu benar baru kita imani. Kalau mereka nggak diimani dulu, justru yang diimani itu nanti kemudian jadi benar. Kalau gitu caranya ya kacau. Apa saja yang kamu imani karena sudah iman, akhirnya menjadi benar meskipun salah. Kalau kita kan enggak. Benar dulu, kita tahu dengan pemisahan, analisa, analisis, mana benar, mana salah. Kita tahu benar, maka kita imani. Bukan kita imani, terus jadi benar. Kacau kalau gitu. Ya, oke. Sekarang dijawab di 1 Korintus 5:17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Ini sesuatu ikatan yang membawa kamu supaya harus menerima dogma yang dibangun oleh Paulus, yaitu soteriologi salib. Itu maksudnya. Ya, dan karena itulah maka Yesus harus disalib. Sama Al-Quran dibantah. Karena kalau nggak disalib, kagak ada kematian. Kalau kagak ada kematian, kagak ada kebangkitan. Kalau kagak ada kebangkitan, maka dosa-dosamu itu belum diselesaikan. Gitu loh ya. Kamu masih hidup dalam dosamu. Paham sini. Ya. Aku kira cukup ya, sudah 1 jam berlalu ya. Aku kira itu untuk Muhammad Bintang Ramadan ya. Jadi kalau dijawab logis apa enggak ya enggak logis lah. Adapun pertarungan dogmanya seperti ini tadi sudah aku paparkan, ini ayatnya ya. Berikutnya kita lihat nanti apakah tiang salib itu dilemahin antara dosa waris dan Torah. Sebetulnya yang mau ditebus oleh peristiwa penyaliban itu yang mananya? Dosa warisnya atau Torahnya? Kalau kita lihat kajian ini, dia larinya ke Torah. Ke Torah. Tapi kalau kita lari ke Efesus tadi, kan begini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dosa yang mana? Jadi problem juga, dosa yang mana yang dimaksud itu? Kalau ini dikaitkan dengan dosa waris, berarti ya dosa waris itu. Nah, makanya bener kan dosa waris atau Torah? Karena kalau nggak dosa waris, nggak bisa orang dia belum melakukan dosa. Gitu loh. Ya. Tapi karena meskipun dia tidak melakukan, karena itu diwariskan, maka dia juga berdosa, maka ditebus. Kalau lihat di 1 Korintus, makanya ini gimana ya? Enaknya itu diskusi itu ketemu di muka, jadi kita bisa konfirmasi ini gimana Pak? Gimana Pak ini? Kalau gini aku nggak bisa konfirmasi. Ya. Kan jadi versus dia. Kalau berdasarkan Korintus, karena dia bilang dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dosa yang mana? Maka dia merujuk ke sini. Tapi kalau kita lihat di Galatia, dia merujuknya ke sini. Ya, itulah diskusi kita ya. Semoga ini bisa yang minimal diketahui ya. Begitu kondisinya, tetapi ya aku ingatkan ya, ini sebagai closing juga, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam jadi bingkai imanmu, dengan tidak lupa tetap memberi hormat ya kepada saudara kita yang memilih jalan lain, termasuk yang ini harus kita hormati. Kalau mau dibicarakan, bicarakan seperti ini.
Jangan dibicarakan terus nanti saling menghujat atau enggak boleh gitu ya. Bicarakan saja dalam meja akademis gitu. Diskusi bisa 4 orang, 5 orang, gimana ini? Gitu ya. Karena apa? Kita tidak boleh menghujat, menghina jalan yang orang tempuh, tidak boleh. Ya biarkan, kan la ikraha fiddin. Mereka menempuh itu kita hormati, monggo silahkan. Kalau ditanya mereka iman atau kafir, ya kafir, tapi kami harus hormati gitu. Nah, ini kita bicarakan di sini dalam bingkai akademis. Tapi apapun keputusannya, karena ini iman saudara kita, harus kita hormati. Tapi kita tidak mengimani seperti ini. Menghormati itu tidak harus mengimani loh ya. Jangan karena aku hanya menghormati terus berarti kamu mengimani. Enggak gitu ya. Oke. Sudah adzan asar ya, 1 jam 11 menit. Aku akan segera melaksanakan sholat asar berjamaah. Pesanku tadi ya, hormati saudara kita memilih jalan lain ya. Berikutnya, semoga kita mendapatkan keberuntungan ya. Maka jangan lupa ya, kita saling mendoakan ya untuk mendapatkan keberuntungan itu. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.